Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang video viral seorang guru ya yang mengajak membuat konten TikTok muridnya. Ini guru laki-laki yaitu guru sekolah dasar. Nah, di dalam konten TikTok yang dia buat, yang viral ini adalah ada lagu orang dewasa, lagu dangdut, si gurunya seperti bernyanyi dan menari, lalu menarik rok si anak. Ya, jadi ada satu anak perempuan yang berpakaian seragam putih merah, dia ditarik tuh roknya, lalu ada anak lain gitu yang menarik anak yang ditarik roknya oleh gurunya ini, ada anak lain yang tangannya menarik anak ini juga, jadi ada 3 ya pemerannya di situ. Nah, video yang lain si guru itu sama, dia bernyanyi, menari juga, tapi dengan posisi menggenggam tangan si murid. Murid yang dipegang anak perempuan gitu ya, gurunya laki-laki. Nah, 2 video ini viral. Lalu netizen tentu bereaksi, menyatakan bahwa ini ada ketidakpatutan ya, gurunya lebay karena kondisinya juga berada di sekolah, anaknya juga pakai seragam, lalu membuat TikTok yang seperti itu. Nah, kita akan bahas di dalam video ini seperti apa. Ikuti terus. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Sidiknas, apa sih yang kemudian dilanggar oleh guru? Karena diduga kuat bahwa tidak hanya tidak patut, tapi sebenarnya ini sangat berpotensi melanggar aturan dalam pendidikan. Nah, aturannya apa saja? Yang pertama adalah pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Di mana di pasal 12 itu guru ya mestinya memfasilitasi anak-anak dalam mengembangkan bakat, minat, potensi, dan kemampuan si anak. Dengan membuat TikTok seperti itu, apa nilai edukasinya? Apa yang mau dicapai dalam pembelajaran? Dan apa manfaatnya bagi si anak? Ya, tentu hal ini tidak berdampak langsung pada hasil pembelajaran. Oleh karena itu, guru seharusnya memfasilitasi hal yang tadi mengarah ke sana, bukan kemudian si guru memanfaatkan muridnya gitu ya untuk membuat konten TikTok yang sebenarnya tidak ada manfaatnya bagi si murid. Yang kedua, itu melanggar pasal Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di dalam pasal 20 disebutkan tentang kode etik atau kode perilaku sebagai seorang guru. Mana yang patut, mana yang tidak, mana yang pantas, mana yang tidak. Dengan melihat ya cibiran atau mungkin hujatan dari netizen, sebenarnya menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia menilai ini tidaklah pantas, tidak patut seorang guru di lingkungan sekolah masih berseragam ya, muridnya juga masih berseragam, lalu membuat konten yang seperti itu. Ini sebenarnya ketidakpantasan itu melanggar pasal 20 dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, karena ada pelanggaran undang-undang, sebenarnya bisa diberi sanksi. Ya, sanksi tentu diberikan oleh kepala sekolah sebagai atasan langsung. Nah, kalau dia PNS dan kepala sekolahnya tidak melakukan, maka kepala sekolahnya juga bisa diperiksa tuh oleh Dinas Pendidikan, dianggap melanggar PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri. Nah, tapi kalau dia mau guru swasta, mau guru pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, tetap ini melanggar ketidakpatutan atau enggak etis. Berarti punya bisa jadi ya ini melanggar kode etik. Nah, berikutnya lagi, apa sebenarnya yang dilanggar? Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya pasal tentang eksploitasi anak. Terjadi eksploitasi anak, yaitu eksploitasi secara ekonomi. Kenapa kemudian potensi itu terjadi? Pertama, guru ini bikin TikTok seperti itu, bisa saja itu ingin viral, ingin menaikkan penonton. Kalau viral dan menaikkan penonton, apa yang ingin dicapai si guru? Pertama, tentu kepopuleran, ya. Yang kedua adalah bisa saja punya kepentingan ekonomi yang lain. Jadi, ya penontonnya biar banyak, kemudian bisa saja kelak bisa mendapat endorse dan lain-lain. Jadi, ini
anak berpotensi dieksploitasi, setidaknya biar terkenal dan biar banyak penontonnya, kan begitu. Nah, kalau sudah melanggar begitu banyak undang-undang, maka sebenarnya si guru patut diberi teguran keras. Si guru bisa dimintai keterangan atau di BAP oleh atasannya, ya, agar ini tidak ditiru dong oleh guru yang lain. Jadi ada efek jerah. Karena ada sejumlah undang-undang yang kemudian dilanggar, ya, maka sebenarnya si kepala sekolah dari guru ini bisa memanggil, bisa dilakukan pembinaan, bisa dilakukan teguran, bisa lisan, bisa teguran tertulis. Kepala sekolah kemudian melaporkan kepada atasannya lagi atas apa yang sudah dia lakukan. Yang kedua adalah kalau memang melanggar kode etik, organisasi gurunya juga bisa menyidang guru tersebut. Apakah hal itu kemudian diatur dalam etika soal pantas tidak pantasnya berperilaku sebagai seorang guru? Nah, kalau memang ada, maka organisasi gurunya juga bisa memberikan teguran atau sanksi. Nah, yang berikutnya lagi adalah karena ini juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, bisa jatuhnya eksploitasi anak. Maka kalau terbukti, ini pun bisa diberikan sanksi, hukuman, ya, dan garingan loh. Kalau ini sudah kategori, kalau eksploitasi terbukti malah bisa jadi pidana. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mau minta untuk para guru bijak. Memang ini era digital, ini era yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Tapi tetap, ya, ketika kita berada di sekolah, masih berseragam sekolah, apalagi pada anak-anak yang masih SD, itu nggak patut melakukan itu. Harusnya ada izin untuk memakai anak itu kepada orang tuanya. Karena ini akan tampil di video TikTok. Nah, itu pasti harus izin. Yang kedua harus minta persetujuan si anak. Apakah anaknya bersedia? Jangan-jangan anaknya yang mau ini sebenarnya nggak bersedia. Hanya ada relasi kuasa antara si guru sama murid yang timpang. Nah, si anak nggak berdaya untuk bilang tidak mau. Jadi ini memang perlu ditelusuri lebih jauh. Dan betul-betul perlu ditegur oleh pimpinan sekolahnya agar tidak mengulangi hal yang sama dan tidak ditiru, ya, oleh guru-guru lain yang juga senang membuat konten TikTok. Ya, jadi dengan demikian, ya, pimpinan sekolah bersama Dinas Pendidikan bisa melakukan tindakan. Bukan berarti tidak boleh membuat konten TikTok, tapi sebagai seorang guru, maka membuat konten TikTok itu, ya, tentu haruslah yang patut ketika melibatkan murid. Misalnya nari, ya, banyak sekali tuh konten TikTok guru nari tarian tradisional bersama murid-muridnya, atau bernyanyi sambil main gitar bersama murid-muridnya. Ya nggak apa-apa kalau seperti itu. Yang kemudian nggak boleh adalah ketika, gitu ya, gurunya melakukan tindakan seperti dalam video yang viral ini. Tetapi kalau untuk kepentingan pembelajaran, untuk memberikan anak pengalaman positif, untuk meningkatkan bakat, minat, dan kemampuan anak memfasilitasi, ya nggak apa-apa. Ya, jadi buatlah konten yang lebih edukatif, yang mendidik, dan konten-konten yang memang bermanfaat untuk publik dan juga bermanfaat untuk anak-anak. Jadi ketika anak-anak nanti ngelihat kontennya, dia juga ikut bangga, dia ikut senang, ya. Jadi bukan dia malu suatu saat nanti pas ngelihat video ini. Kalau malu kan jadinya anaknya bisa dibully atau secara psikis terkena, ya. Jadi untuk para guru, mari bijak dalam membuat konten-konten, ya, baik itu di media sosial Anda, termasuk TikTok atau juga tayangan YouTube lainnya. Oke, terima kasih. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.